Halo Mobilmania, selamat datang di mobilman.id bersama gua Danang. Kali ini kita akan mereview Toyota GR Yaris. Bagi Anda yang membutuhkan jasa inspeksi mobil bekas, Mobilman ID menawarkan inspeksi mobil profesional 175 titik dengan laporan video lengkap. Kebetulan bulan ini ada promo diskon 50% mulai dari Rp150.000 per mobil. Ya, di sebelah gua ini adalah new Toyota GR Yaris. Ini GR Yaris yang facelift yang terbaru tahun 2024 dan sebenarnya hanya minor-minor aja perbedaannya. Perbedaan utama itu mobil ini semakin sporty karena dapat masukan-masukan dari para pembalap di Toyota sehingga mobil ini lebih sporty daripada sebelumnya. Kita langsung bahas dari sisi eksteriornya dulu. Kalau eksterior hampir nggak beda sih dengan yang GR Yaris yang tahun 2020 ya. Ini mirip-mirip aja, semuanya mirip. Di bagian bawah ini ada honeycomb ya, dan ini benar bolong semua karena di sini ada intercooler. Jadi harus bolong. Terus sini ada air scoop yang masuk ke dalam untuk mendinginkan rem. Bener-bener asli air scoop ya. Mobil ini nggak ada lubang-lubang yang gimmick ya. Nggak kayak Toyota yang lain ya. Kayak misalnya Toyota Agya itu banyak gimmick-gimmick. Kalau ini nggak. Di sini juga ada logo GR. Menandakan ini mobil GR asli ya. Bukan yang tipe-tipe GR-GR-an. Dari sisi dimensi, mobil ini nggak begitu besar. Karena sebenarnya masuknya sport hatchback. Panjangnya itu mencapai 3.995 mm, lebarnya itu 1.805 mm, tingginya itu 1.460 mm, dan wheelbase-nya itu 2.558 mm. Untuk beratnya dia juga mencapai 1,2 ton, jadi nggak terlalu berat, walaupun nggak terlalu ringan ya, karena mobil hatchback di atas 1 ton itu tergolong berat juga. Untuk dimensi samping itu dia benar-benar kokoh ya. Bagian depan ini fendernya itu keluar, belakang lebih keluar lagi karena bannya itu lebar. Untuk velg mobil ini menggunakan velg black ya, keluaran dari BBS, ukurannya 18 inci, menggunakan ban udah Michelin, dan ukuran bannya itu 225/40 ring 18. Terus yang paling mengejutkan mata adalah ini BBK, Big Brake Kit. Ini cakramnya tuh gede banget dan dia udah ada ventilasinya, dan ini sudah menggunakan cakram 4 piston warna merah, ada logo GR-nya itu, dan itu sporty abis sih, keren banget. Sini nih gue suka nih, lubang ini asli keluar, jadi masuk dari sini, keluar dari sini, dan di sini ada tambahan lips, jadi ini mengesankan mobil ini benar-benar sporty banget. Untuk bukaan pintunya dia masih handle begini, tapi dia udah frameless. Sama seperti GR Yaris keluaran pertama yang bikin heboh dunia ya. Gitu. Cuman nih ada sedikit kejelekan, maju deh kamera. Door trimnya ini getar. der gitu kan. Door trimnya ini getar gitu. Kayak nggak rapat, padahal kalau digoyang-goyang nggak, cuman kalau ditutup tuh getar gitu ya. Aneh. Mobil mahal tapi getar. Kita ke bagian belakang. Di bagian belakang juga sporty banget. Dia ada DRL memanjang dari kiri ke kanan. Memang kalau dari jauh kelihatan banget ini GR Yaris gitu. Kacanya juga nggak begitu besar dan nggak ada wipernya karena ini buat mobil sport ya. Jadi ngapain ada wiper? Lagi pula kecil juga. Terus dia roof spoilernya juga kecil, dia nggak aneko-neko gitu ya. Cuman gini doang. Nggak heboh gitu. Nah yang heboh malah di bawah. Di bagian diffusernya ini kelihatan banget agak tajam-tajam gitu. Cuman bukan diffuser yang asli. Kalau diffuser yang asli kayak F1 gitu ya, itu jelas untuk aerodinamika. Ini cuman buat tampilan aja karena di bagian bawahnya nggak ada. Dia cuman supaya kelihatan garang. Dan knalpotnya ada 2, kiri dan kanan. Itu suaranya juga renyah gitu ya kalau GR Yaris. Mantap. Untuk bagasinya nggak terlalu besar. Mobil ini bukan ditujukan untuk mobil keluarga ya. Jadi
bagasinya kecil banget. Dan di sini ada akinya di bagian belakang. Jadi nggak ada ban serep di belakang ini, nggak ada ban serep karena udah ditempatin aki. Karena di depan isinya mesin semua. Di sini ada partisinya tipis untuk menutup bagian sini aja. Dan ini bagasinya kecil banget sih. Kalaupun koper juga koper yang sedang dan itu tidur udah nempatin seluruh ruangan bagasi ini. Nah, untuk bagian interior mobil Toyota GR Yaris ini ada perubahan sedikit di bagian layout dashboardnya. Layout dashboardnya lebih ke arah supir ya. Jadi mobil ini lebih ke driver oriented karena memang sport ya, sporty. Setirnya juga ada logo emblem GR, ada pengaturan-pengaturan juga. Tapi sayangnya kotak gitu ya. Ini kayak TV zaman dulu gitu. Ini gak ada apa ya? Kalau gue bilang agak jadul gitu ya. Layout dashboardnya itu agak ngebosenin gitu, kotak gitu. Udah gitu head unitnya kotak, udah kayak head unit aftermarket. Di bagian sininya juga AC-nya juga kayak tip zaman dulu gitu. AC-nya di atas, ini tip kayak tip zaman dulu. Coba aja bayangin tip-tip zaman dulu tahun-tahun 70-an tuh model kayak gini. Gitu, tapi ini pengaturan AC. Nah, di sini nggak ada armrest, nggak ada wireless charging, jangankan wireless charging nggak ada dah. Di sini cuma ada cup holder sama tuas personaling di sini. Di sini ada tombol yang mantap banget, push track. Jadi kalau misalnya buat di track, mobil GR Yaris ini udah ready sebenarnya. Tinggal dikasih tambahan yang safety dan kasih ban yang buat balap. Ini udah bisa buat track day. Kalau jok dia udah sporty habis ini. Sudah menggunakan bahan Alcantara, jadi bukan kulit. Sehingga kalau balap ya nggak panas ya. Dan kalaupun nggak balap juga tetap nggak panas karena Alcantara. Joknya tapi sayangnya belum ada elektrik ya, dia masih manual, cuman ada pengaturan ketinggian sih. Alcantaranya juga sampai di door trim, sayangnya ini plastik semua, nggak ada yang soft touch, plastik semua. Bahkan ini bukaannya udah soft opening. Di atas dia hitam, nggak ada apa-apa, nggak ada yang aneh-aneh. Dia ada cekungan sehingga jarak kepala ke atap tuh cukup tinggi, nggak terlalu rendah banget. Ya kira-kira gitu. Karena ini mobil 2 pintu, sehingga kalau mau masuk ke belakang harus geser ini. Dan ini gue lihat sih sempit banget belakang. Jadi nggak perlu kita tes lah. Cukup di depan aja. Nah, sesuatu yang menarik dari GR Yaris adalah mesinnya. Ini mesin turbo dari GR Yaris dan ini garang banget, ada nuansa merah-merah hitamnya gitu ya, sehingga memperlihatkan mobil ini bukan mobil Yaris biasa. Tenaganya juga cukup impresif. Mobil ini kapasitasnya 1600 cc, turbo, menghasilkan tenaga sampai 304 PS dan torsinya sampai 400 Nm. Nah, ini berbeda dengan Toyota GR Yaris yang versi sebelumnya, yang versi pertama, karena sebelumnya itu cuma 272 PS dan torsinya cuma 370 Nm. Kalau sekarang mobil ini mengalami peningkatan tenaga dengan tune dari Gazoo Racing dari Toyota, sehingga tenaganya naik jadi 304 PS. Itu untuk mesin 1600 cc itu gede. Mobil ini menggunakan penggerak roda depan, sehingga saluran tenaga itu juga langsung direct ke roda depan, jadi nggak ada energi loss ya. Kalau misalnya penggerak belakang itu perlu ada gardan yang kadang menghilangkan tenaga sedikit. Jadi kalau menurut gue memang jualannya GR Yaris ya di mesin gitu. Mobil ini tenaganya gede dan enak buat ngebut-ngebutan. Untuk harganya, Toyota New GR Yaris ini dijual mulai 1,1 miliar rupiah. Jadi udah tembus 1 miliar untuk mobil ini. Dan itu untuk varian yang manual. Yang Matic-nya 1,198 miliar. Jadi hampir 1,2 miliar. Dan itu biasanya ya, kalau Toyota GR Yaris berdasarkan pengalaman, itu biasanya harganya goreng-goreng. Jadi untuk launching di acara Gias 2024, mobil ini dijual 1,15 miliar rupiah untuk varian yang manual. Nah, demikian review gue tentang Toyota GR Yaris yang baru. Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat kita semua. Buat Anda yang sedang mencari mobil Toyota bekas, mulai dari Toyota Yaris, Toyota Innova, Toyota Agya, dan Toyota apapun, bisa cari di Mobilman, website kami di mobilman.id.
atau download aplikasinya di Play Store dan App Store. Sekian dari gua Danang and see you in next video.